Dalam hubungan yang penuh rasa percaya, kamu bisa bicara hal yang salah, tapi orang lain tetap memahami maksud dari ucapanmu. Tapi ketika kepercayaan rendah, tidak peduli seberapa jelas apa yang kamu sampaikan, mereka tetap saja salah paham. Halo semuanya, nama saya Michael, selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku The Speed of Trust karya Stephen Covey. Buku ini membahas kenapa sebuah kepercayaan begitu berharga. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Rasa percaya dalam bentuk yang paling sederhana adalah cerminan dari sebuah kredibilitas. Semakin kredibel diri kamu, maka semakin mungkin orang percaya pada kamu. Faktanya, semakin kredibel seorang, justru semakin cepat seorang bisa percaya pada dirimu. Misalnya, ketika kita sedang konsultasi dengan dokter, kita mungkin tidak kenal dengan dokter tersebut, tapi kita mendengarkan dan percaya apa yang dikatakan. Kenapa? Karena kita tahu kalau orang itu merupakan dokter yang kredibel dengan puluhan tahun pengalaman. Ketika rasa percaya tinggi, maka kecepatan akan meningkat dan biaya yang dikeluarkan akan menurun. Sebaliknya, ketika rasa percaya rendah, maka proses akan menjadi lambat dan biaya yang dikeluarkan meningkat. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, kenapa kepercayaan itu penting? Saya mempercayai kamu. Apa artinya? Banyak orang mungkin merasa kalau kepercayaan adalah konsep yang abstrak. Tapi belum tentu benar. Kepercayaan justru nyata adanya dan bisa diukur. Ketika kamu percaya pada seorang, kamu yakin atas kemampuannya dalam melakukan sesuatu, entah tugas yang kamu berikan atau janji untuk mengembalikan uang yang sudah dipinjam. Rasa percaya penting bagi manusia dan membantu komunikasi. Sebagai contoh, jauh lebih mudah untuk memahami seorang ketika kamu mempercayai mereka. Kamu mungkin pernah berada pada situasi di mana kamu dan temanmu saling menatap penuh arti ketika orang lain bicara, dan kalian berdua tahu apa yang dipikirkan masing-masing. Di sisi lain, kamu bisa saja kesulitan memahami seorang, bahkan ketika dia bicara dalam bahasa yang sederhana. Kepercayaan juga bisa membuat bisnis bergerak lebih cepat dengan biaya yang lebih rendah. Ini yang dinamakan sebagai ekonomi kepercayaan. Misalnya sebelum serangan teroris 9/11, warga Amerika membutuhkan waktu 30 menit untuk melewati keamanan bandara untuk penerbangan nasional. Tapi setelah 9/11, ketika kepercayaan menurun dengan cepat, izin keamanan memerlukan waktu 1,5 jam. Karena ketakutan akan serangan teroris berikutnya dan menurunnya kepercayaan, segala sesuatunya menjadi lebih lama. Akibatnya, biaya untuk mesin dan personel keamanan meningkat. Apakah kamu percaya pada dirimu sendiri? Sebelum bicara soal percaya pada orang lain, sepertinya kita perlu belajar untuk membuat diri kita sebagai orang yang kredibel. Ada 4 tips yang bisa kamu coba. Pertama, punya integritas. Ini artinya kamu berkata jujur, berpegang teguh pada prinsip, dan melakukan apa yang kamu katakan akan lakukan. Ada contoh yang luar biasa dari petenis profesional Andy Roddick yang menunjukkan integritas dalam pertandingan tenis pada tahun 2005. Saat itu, pada match point, servis lawannya disebut out oleh wasit dan Roddick dinyatakan sebagai pemenang. Lalu dengan mengejutkan semua orang, Roddick justru bilang bolanya benar-benar masuk. Pertandingan lalu berlanjut dan Roddick akhirnya kalah, namun dia tetap menjaga integritasnya. Mungkin latihan integritas sederhana adalah dengan secara konsisten bangun pagi setiap hari. Kamu berkomitmen, tidak peduli apakah sedang libur atau hari biasa, kamu tetap bangun setiap kali alarm berbunyi. Kedua, intensi. Ini lebih kepada motif dan perilaku positif. Coba perhatikan ketika kamu berbicara dengan orang lain. Apakah kamu beneran ingin mendengarkan apa yang dikatakan, atau hanya ingin memenangkan sebuah argumen? Ketiga, kapabilitas. Ketika keahlianmu meningkat, maka begitu juga dengan kepercayaan diri. Sebagai contoh, seorang anak yang belajar alat musik kemungkinan besar akan memiliki kepercayaan diri yang lebih tinggi. Pada akhirnya bisa berdampak positif pada area hidupnya yang lain. Jangan pernah berhenti untuk belajar.
cari informasi terbaru soal industri yang kamu geluti, pengembangan diri apa yang bisa kamu pelajari, dan sebagainya. Terakhir, hasil. Mungkin kamu pernah dengar ungkapan, tidak perlu banyak bicara, yang penting hasilnya bagus. Hasil merupakan bukti atas apa yang kamu lakukan. Reputasi ini merupakan aset yang sangat berharga. Kedua, tips membangun kepercayaan. Rasa saling percaya merupakan sebuah keunggulan universal yang bisa diciptakan semua orang. Tapi, jujur juga ada batasnya. Misalnya, jika kamu secara terang-terangan bilang kalau kamu tidak suka dengan pacar baru temanmu, hal ini tentu saja tidak baik dan bisa merusak hubungan yang sudah ada. Ketika kita dipandang sebagai orang yang bisa dipercaya, maka banyak manfaat yang bisa kita raup. Misalnya, hubungan sosial yang makin cair atau biaya yang dikeluarkan menjadi semakin kecil. Bagaimana caranya? Ingat, untuk mendapatkan kepercayaan seorang, kadang hal kecil justru sangat berarti. Misalnya, kamu menunjukkan kalau kamu peduli pada seseorang. Ada fakta yang menarik. Ketika seseorang berpikir kalau kamu beneran peduli dengan mereka, maka kecil kemungkinannya mereka merasa kalau kamu adalah seorang penipu. Nah, gimana caranya? Misalnya dengan bilang terima kasih, mengakui kontribusi orang di sekitarmu, memuji pencapaian orang lain, dan tidak berbicara buruk terhadap seseorang di belakang. Ada analogi yang menarik soal sebuah kepercayaan. Coba bayangkan ada sebuah akun kepercayaan di setiap orang. Setiap kali kamu berperilaku sebagai orang yang bisa dipercaya, maka ibaratnya kamu sedang membuat sebuah deposit. Tapi sebaliknya, jika kamu bertindak yang tidak bisa dipercaya, maka ibaratnya kamu sedang melakukan penarikan dari akun tersebut. Targetnya adalah memastikan kalau akun kepercayaan itu dalam posisi plus. Bagaimana cara taunya? Caranya yaitu dengan minta umpan balik. Ini adalah cara kamu mengukur progres yang kamu jalani dan di area mana kamu bisa jadi lebih baik. Ketiga, sisi lain dari kesalahan. Setiap orang pasti pernah salah, tidak terkecuali. Pertanyaannya bukan soal apakah kamu akan membuat kesalahan karena kamu pasti, tapi lebih kepada bagaimana respon kamu ketika kesalahan itu muncul. Entah dalam hubungan pribadi, profesional, atau pertemanan, kita perlu ingat kalau kita semua adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Namun tentu saja ini bukan artinya kita bisa bebas berbuat salah. Nah, gimana respon yang lebih baik? Misalnya, kamu sedang mengantri di sebuah restoran. Ketika kamu mengantri lebih dari 30 menit baru mendapat kursi, tidak lama kemudian karyawan resto datang memberikan appetizer gratis dan meminta maaf karena telah menunggu lama. Ini adalah cara kita memperbaiki ketika sebuah kesalahan dibuat. Tentunya, kadang sebuah kesalahan terjadi entah disengaja atau tidak. Tapi cara ini justru membuat konsumen jadi senang atas pelayanan yang diberikan oleh sebuah resto. Kadang hanya sekedar mengakui kesalahan dan meminta maaf, bisa jadi cara yang luar biasa untuk mengembalikan sebuah kredibilitas. Tips lain adalah berusaha menjadi lebih baik. Ada sebuah ungkapan, apa yang membawamu hingga ke titik ini tidak akan membawamu ke tempat yang kamu inginkan di masa depan. Nah, ketika kamu bertumbuh, maka akan ada masanya kamu melakukan kesalahan dan belajar dari situ. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.